Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Sihabudi dari Pendidikan IPA semester 3 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, equality, saling menghormati dan menerima, serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Nah, selanjutnya di sini ada teori pendidikan multikultural. Para pakar memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep dan teori multikultural. 1. Horst Kellen. Jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai, dan lain-lain, budaya itu dapat disebut pluralisme budaya atau kultural pluralisme. Pluralisme budaya secara operasional menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Menurut Kalen, masing-masing kelompok etnis dan budaya itu penting dalam memberikan kontribusi unik untuk menambah variasi dan kekayaan budaya Amerika Serikat. Di antara budaya bervariasi itu, terdapat budaya yang dominan. Tanya, adakah budaya yang nampak dominan di negeri ini? Jawa, Bali, Tionghoa, atau yang lainnya? Dasarnya apa? Yang kedua ada James E. Banks. Kalau Horst Kellen perintis teori multikultur, maka James E. Banks dikenal sebagai perintis pendidikan multikultur. Pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang difikirkan. Siswa perlu diajar untuk memiliki interpretasi sendiri tentang peristiwa masa lalu yang mungkin penafsirannya berbeda dan bertentangan dengan penafsiran orang lain. Misalnya, mengapa sampai terjadi perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830? Apakah karena Belanda membangun jalan melintasi makam Tegalrejo, Jogja yang disakralkan, atau oleh Belanda dianggap sebagai suatu pemberontakan politik? Atau kita pandang sebagai perjuangan seorang putra daerah untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing? Di dalam The Canon Debate, Knowledge Construction, and Multicultural Education, Banks mengidentifikasi 3 kelompok cendekiawan yang berbeda dalam menyoroti keberadaan kelompok-kelompok budaya di Amerika Serikat. Yang pertama ada tradisionalis Barat. Kelompok pluralisme budaya dari Horst Kellen meyakini bahwa budaya yang dominan dari peradaban Barat yaitu kelompok White, Anglo-Saxon, dan Protestan. Mereka berada dalam posisi terancam karena mengesampingkan kelompok feminis, minoritas, dan reformasi multikultural. Tradisionalis Barat masih sedikit memberi perhatian pada pengajaran tentang keanekaragaman atau multikulturalisme. Jika peradaban Barat hanya mengajarkan sejarah dan budaya kelompok dominan, apakah tidak akan mengecilkan pentingnya kelompok budaya lain yang turut serta dalam pembentukan Amerika Serikat? Jadi, bagaimanakah kondisi di Indonesia dengan adanya transmigrasi dari Jawa ke pulau-pulau lain? Yang kedua, di sini ada kelompok Afrosentris, yaitu mereka yang menolak kebudayaan Barat secara berlebihan. Mereka meyakini bahwa sejarah dan budaya orang Afrika seharusnya menjadi sentral dalam kurikulum untuk memotivasi siswa Afrika Amerika dalam belajar. Bagaimana dengan kelompok orang Spanyol yang juga yakin bahwa sejarah dan budaya Spanyol seharusnya menjadi sentral dari kurikulum, atau kelompok Perancis yang ada di daerah Louisiana? Yang ketiga, di sini ada kelompok multikulturalis yang percaya bahwa pendidikan harus memperhatikan pengalaman orang kulit, berwarna, dan wanita. Kelompok ini sekarang sedang memperjuangkan posisinya di tengah dominasi kelompok yang sudah mapan. Yang ketiga di sini ada dari Bill Martin. Dalam bukunya Multiculturalis, Consumeris, or Transformational, Bill Martin menulis, jika multikulturalisme menjadi tempat bernaung berbagai kelompok yang berbeda,
maka harus menjadi pertemuan dari berbagai kelompok. Martin menganggap multikultural sebagai upaya transformasi yang memungkinkan adanya komunikasi tentang berbagai segi pandangan yang berbeda. Yang keempat, di sini ada Martin J. Bexmatustik. Semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma barat, the Western Canon, yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah benar-benar nyata adanya. Teori multikulturalisme mengarah kepada liberalisasi pendidikan dan politik Plato. Ia yakin bahwa kita harus menciptakan pencerahan multikultural baru, a new multicultural enlightenment, yaitu multikulturalisme lokal yang saling berkaitan secara global sebagai lawan dari monokultur nasional. Yang kelima di sini ada Judith M. Grant. Multikulturalisme bukan hanya ada di Amerika Serikat. Negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya bersikap toleran terhadap keistimewaan budaya dominan. Amerika memberi tempat perlindungan bagi minoritas dan kemungkinan mereka melakukan kebudayaannya. Melalui kerjasama, kelompok memperoleh kekuatan dan kekuasaan, membawa perubahan seperti peningkatan upah dan keamanan kerja bagi wanita dan minoritas Hispanis, Afrika, dan Amerika asli. Pendidikan dipandang sebagai agen perubahan yang efektif, baik secara personal maupun sosial, sehingga Amerika meraih kesuksesan terbesar dalam transformasi. Amerika sejak kelahirannya memiliki masyarakat multikultural di mana berbagai budaya telah bersatu lewat perjuangan, interaksi, dan kerjasama. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang teori-teori pendidikan multikultural. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.